Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi yang sejuk ini dengan tentunya kekuatan yang datangnya dari pihak Tuhan. Saudara diberi kekuatan, kesehatan, bangun dari istirahat. Saudara menikmati udara dengan kesejukannya, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sesungguhnya kita patut mengucap syukur jikalau tanpa Dia, saudara dan saya, mungkin bisa saja terjadi sesuatu yang dapat terjadi dalam hidup. Karena ini pandemi, karena ini ada banyak sekali orang-orang khawatir terhadap hidup. Atau bahkan ada banyak orang itu kecewa dengan kehidupannya, kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan orang-orang yang dikasihinya, kecewa dengan temannya, dengan sahabatnya, kecewa juga mungkin dengan orang-orang percaya lain, hamba Tuhan, atau kecewa dengan sebab-sebab yang lain, saya nggak tahu. Tetapi pagi ini mari kita datang kepada Tuhan, karena sesuatu bisa terjadi saat kita datang ke altarnya Tuhan. Kita diubah menjadi baru kembali. Kita pujikan pujian ini. Dan perhatikan, syair liriknya itu sesuatu yang indah, saudara. Kita pujikan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi, saudara. Indah ya, syair yang indah. Terasa sekali bahwa penulis pujian ini atau pengarang lagu ini betul-betul merasakan ada Tuhan. Ada Tuhan yang sedang membebat dia, ada Tuhan yang juga sedang membebat saudara dan saya yang saat ini sedang kecewa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, mari kita datang di altar Tuhan. Kita bawa segala pergumulan kita bawa segala persoalan-persoalan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami betul-betul datang kepada Tuhan di tengah banyak segala aktivitas yang justru kemudian mengalihkan pandangan kami kepada persoalan-persoalan yang terus membebani pikiran kami, Tuhan, karena pandemi yang belum selesai ini, Tuhan. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami, mulai dari bangun pagi sampai kemudian nanti matahari terbenam. Kami semua terlalu sibuk dan sangat sibuk. Sampai-sampai kemudian kami mendapati ada banyak kesulitan-kesulitan itu terus menumpuk, bertumpuk, dan kemudian beban hidup, membuat hati kami, membuat jiwa kami ini betul-betul merasakan ada beban yang amat sangat berat menekan kami. Ada persoalan-persoalan keluarga yang membebani kami. Ada anak-anak dengan pendidikannya yang harus kami perhatikan sebagai keluarga, sebagai orang tua. Ada juga ekonomi yang tidak kunjung membaik karena ada persoalan-persoalan di luar sana yang betul-betul sampai dengan sekarang ini seakan-akan membuat perekonomian hampir semuanya tidak bergerak dengan leluasa kembali. Ada usaha yang harus ditutup, ada kemudian hutang yang harus dibayar, yang bahkan itu terus kemudian menghiasi pikiran kami berseliweran sampai dengan bahkan ketika kami tidur, kami tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini, ya Tuhan, bersama dengan teman-teman kami yang lain, kami mau datang kepada Tuhan. Pujian yang barusan kami naikkan itu bagian daripada pengakuan iman kami bahwa jikalau kami yang berbeban dan terbeban berat ini datang kepadamu, ya Tuhan, Kau akan memberikan kelegaan, karena itu adalah firman-Mu. Dan biarlah firman yang sebentar kami akan renungkan bersama, itu juga membekali kami, membuat kami melihat ada banyak anugerah yang membebaskan kami, ya Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir dari perenungan firman ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi, pasalnya yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan dengan cepat bagi setiap kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan itu telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan karena perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya itu dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus.
Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, bagi setiap saudara dan saya yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Nah, besok minggu kita akan berbicara tentang kekecewaan, dan pada hari ini saya kepingin mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk mempersiapkan satu perenungan untuk esok. Kita akan membicarakan tentang kekecewaan. Saya akan mengambil satu tema, ada apa di balik kekecewaan? Ada apa di balik kekecewaan, saudara? Saya tidak akan membahas kekecewaannya karena besok itu akan dibahas tentang kekecewaannya. Tetapi saya akan membahas tentang ada apa di balik kekecewaan itu. Saudara, ketika kita melihat tentang firman Tuhan yang barusan kita baca bersama, ini cerita tentang Paulus di dalam satu perjalanan pemberitaan Injilnya. Satu kali dia kedapatan, dia harus ditangkap oleh pemerintahan Romawi. Dan Filipi, di mana sebagaimana yang tadi ditulis oleh Paulus, itu merupakan surat bagian mendekati di mana Paulus itu akan dihukum mati, saudara. Ya, dia dipenjara sekian lama. Penjaranya bukan penjara yang seperti yang sekarang ini, saudara. Ya, penjaranya itu ada di bawah tanah, lubangnya cuma satu yang ada di atas, sehingga kalau kehujanan ya kehujanan, kepanasan ya kepanasan, gitu loh, saudara. Bukan seperti penjara yang sekarang atau penjara-penjara orang-orang yang semuanya terjamin, apalagi yang khususnya penjara khusus untuk orang korupsi. Saudara, saya mendengar sih jauh lebih baik dibandingkan penjara yang barusan beberapa waktu yang lalu terbakar, saudara. Ada 44 orang yang meninggal, saudara, ya. Saya tidak sedang mengupas kondisi penjaranya, tetapi penjara yang Paulus di mana dia harus jalani, di mana dia harus masuki, itu adalah penjara yang tidak sama dengan penjara seperti sekarang ini. Penjara yang betul-betul pengap, tidak ada sesuatu pun yang bisa dibanggakan di sana, didapati di sana. Nah, Paulus yang seperti itu adalah Paulus yang berbeda dengan Paulus yang dulu. Kalau saudara mengingat, semua orang itu kayaknya glorifyin dia gitu loh. Kalau memuliakan dia orang yang sukses, dia seorang yang pintar, dia brilian, dia seorang murid yang luar biasa dari seorang guru yang luar biasa juga. Dia keturunan dari suku Benyamin, dan semua yang baik itu ada di dalam diri Paulus, saudara, sebelum dia kenal dengan Tuhan. Sebelum kemudian dia berjumpa dengan Yesus, dia adalah orang yang dipandang oleh orang sebagai sosok yang nantinya suatu saat akan mendapati masa depannya begitu cerah. Kesuksesan itu ada di depan matanya. Bahkan kemungkinan besar dia digadang-gadang paling tidak menduduki jabatan-jabatan tertentu di dalam keimaman. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, semuanya serba berubah, saudara. Dia menjadi orang yang dulunya penganiaya jemaat, tetapi sekarang ini menjadi orang yang membina jemaat. Dia dulunya mengejar-ngejar jemaat, membunuh jemaat, tapi sekarang dia melindungi jemaat. Dia bahkan memberikan banyak sekali nasihat-nasihat supaya jemaat ini tidak jatuh dalam dosa, jemaat ini tidak terperangkap terhadap ajaran-ajaran palsu. Bahkan jemaat yang sama itu
didorong oleh Paulus untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang-orang percaya, yaitu memberitakan Injil, saudara. Jadi jelas ketika kemudian Paulus mendapati diri yang keadaannya itu berubah 180 derajat, saudara. Saya meyakini dia masih manusia, saudara. Meskipun tidak pernah dicatat di dalam bagian tulisan-tulisannya tentang kekhawatirannya dia, tentang ketakutannya dia, tetapi segalanya itu nampak jelas, saudara, meskipun ditulis dengan sifat yang tegas. Secara implisit itu jelas ada satu kekhawatiran di dalam kehidupannya, saudara. Jelas tadi di situ dikatakan demikian. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Itu satu pandangan positif ketika dia di penjara, dia bisa melihat ada kemajuan Injil. Tetapi sebelumnya perhatikan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Perhatikan, aku dipenjarakan karena Kristus, bukan karena kebodohannya sendiri, saudara. Tetapi karena apa yang sedang diucapkan, diyakininya, saudara. Dan itu bagi orang-orang yang melihat sejarah hidup, riwayat hidup dari Paulus, orang-orang itu cukup menyayangkan, kenapa sih kamu bisa seperti itu? Di bagian-bagian yang lain kalau saudara perhatikan tentang kehidupan Paulus, kekecewaan juga bertubi-tubi pernah kemudian juga menghinggapi Paulus. Bahkan di dalam surat 2 Korintus, di sana tercatat dengan jelas ketika Paulus itu merasa gundah gulana, dia merasa betul-betul amat tertekan karena kerasulannya itu dipertanyakan oleh orang-orang percaya sendiri. Jadi bukan hanya karena dia terpenjara, lalu kemudian orang-orang yang di luar sana, terutama penjajah Roma pada waktu itu, pemerintah Roma pada waktu itu tidak suka. Bukan hanya karena bahaya oleh mereka saja, saudara. Bukan juga bahaya karena orang-orang yang dulunya dia bela, khususnya orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kekristenan, yang dahulunya itu adalah kawan dia di dalam mengerjakan semuanya ini. Yang dulunya itu adalah sekutunya dia untuk ngobrak-ngabrik, membunuh para jemaat. Lalu kemudian mereka mendapati harus kemudian betul-betul berlawanan satu dengan yang lain. Saudara. Itu gak nyaman. Dulu sahabat terus musuhan itu juga gak nyaman. Saudara. Nah itu juga bisa menimbulkan polemik sendiri di dalam kehidupannya si Paulus. Paulus bukan terbuat dari baja, komputer, atau apapun. Dia betul-betul manusia yang terbuat dari darah dan daging, yang ada perasaan, yang mungkin suatu saat dia bisa baper. Dan bahkan bukan hanya itu saja, kalau dua dari pihak yang menyebabkan dia merasa tertekan, kecewa, berbeban berat, yang paling berat justru adalah orang-orang yang menjadi sekutunya dia setelah dia jadi percaya sama Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang kemudian juga iri terhadap kehidupan dan pelayanan dari Paulus. Siapa yang tidak pernah kemudian mendengar kesaksian bahwa Paulus itu pernah bertengkar dengan Petrus. Bahwa Paulus itu pernah bertengkar dengan murid-murid yang lain. Dan bahkan kalau tadi saya sempat singgung di dalam 2 Korintus, kerasulannya dia itu dipertanyakan. Itu berarti ada banyak anak Tuhan yang ada di Yerusalem pada waktu itu sedang bertanya-tanya, apa hakmu hai Paulus? Engkau itu kemudian mengajar, engkau itu kemudian membaptis, engkau kemudian memberitakan Injil. Karena sesungguhnya itu adalah hak para rasul. Itu adalah tugasnya para rasul. Emang kamu pernah berjumpa dengan Yesus? Salah satu sebab seseorang itu disebut rasul itu adalah karena selama hidupnya dia pernah berjumpa dengan Yesus, dia menjadi muridnya. Yesus itu disebut rasul, murid langsung daripada Yesus. Tetapi Paulus
berjumpa dengan Yesus, saya yakin Yesus itu sudah mati dan Yesus sudah bangkit dan Yesus sudah naik ke surga pada waktu itu. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus sendiri berjumpa, menemui Paulus. Saudara, saya tidak sedang berpolemik tentang kerasulannya, tapi paling tidak itu mewakili kegundah-gulanaan daripada hatinya Paulus. Dia disalah mengerti. Nah, saudara, bukan hanya itu saja, di tiap-tiap daerah, kota yang dia kunjungi, yang dia jajakin, memang ada pertumbuhan Injil di sana, ada banyak anak Tuhan yang dipercaya, tetapi juga ada banyak orang yang gak suka dengan kehadiran Paulus. Berkali-kali kalau diceritakan di dalam sepanjang perjalanan di Kisah Rasul, jelas Paulus itu kemudian mengalami yang namanya karam kapal, mengalami yang namanya jatuh bangun, kelaparan, hampir tenggelam, nyawanya hilang, keracunan, digigit ular beracun dan lain sebagainya, yang membuat kita membayangkan hidupnya Paulus memang gak sejahtera, saudara. Hidup menjadi seorang seperti Paulus di dalam konteks zamannya membuat saudara dan saya, kalau disuruh memilih, saya yakin saudara tidak akan mau menjadi Paulus. Kehidupannya betul-betul sangat mengkhawatirkan. Tetapi ketika Paulus terpenjara, ya, sebagaimana cerita dari Filipi ini, saudara, sebetulnya ada hal-hal yang baik yang terjadi. Kalau saudara meyakini setelah badai akan ada pelangi, karena masih ada matahari. Setiap saudara juga meyakini bagian firman Tuhan akan indah semuanya pada waktunya. Gitu kan? Jadi artinya saudara, ketika kita sedang dihinggapi kekecewaan, hati kita sedang beban berat, bukan berarti Yesus, Tuhan kita itu enggak campur tangan. Tuhan sedang merenda-renda dan mereka-rekakan hal yang baik bagi saudara dan saya. Dan Paulus mengerti dengan baik. Pada waktu dia mengalami bagian kekecewaan itu, karena dia terpenjara, dia nggak bisa kemana-mana. Penjaranya bukan penjara yang eksklusif, bukan penjara yang mewah, dia bukan penjara rumah, tapi penjara yang ada di bawah tanah, sama seperti para pelaku kejahatan yang lain, saudara. Dia bisa melihat, tetapi justru karena aku di penjara, maka kemajuan Injil makin besar. Saudara, dia masih kecewa loh sebetulnya. Dia masih beban berat loh. Persoalannya belum selesai, dia belum keluar dari penjara. Tapi dia bisa melihat ada kemajuan Injil akibat dari apa yang terjadi sekarang. Pada waktu itu dia di penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Orang-orang yang dulunya takut-takut setelah lihat Paulus di penjara, ayat yang ke-14, mereka justru bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi, mungkin ini adalah persoalan saudara, tetapi bisa memberikan dampak bagi yang lain di luar saudara. Ya, Tuhan bekerja melalui itu semua. Jadi kalau saudara mengalami sebagaimana yang Paulus alami, kuncinya itu adalah sabar dan setia itu, maka orang lain itu akan diberkati melalui kehidupan saudara. Kalau di sini kasusnya orang lain itu ketika melihat Paulus itu sabar, Paulus itu kemudian berani, menghadapinya tidak dengan kecut hati, menghadapinya dengan tidak keluh kesah, menghadapinya dengan benar-benar berserah, bersandar sama Tuhan. Saudara, gimana enggak dilihat sama orang-orang yang senasib sepenanggungan sama seperti Paulus? Kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Saudara, itu kira-kira bahasa sekarang. Jadi kalau Paulus itu bisa menghadapi semuanya itu, saya yang persoalannya tidak lebih besar daripada Paulus, seharusnya saya bisa.
Persoalan saya itu nggak berani untuk memberitakan Injil, tapi melihat Paulus seperti itu ditangkap karena Injil, tapi dia nggak takut. Dia tetap mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang Roh Kudus kemudian tuntunkan kepada Paulus. Kenapa enggak? Saudara, ada dua nih. Pemberitaan Injil makin maju, orang-orang sebagai pelaku Injil yang dulunya takut menjadi berani memberitakan Injil. Ini ada dua hal di balik kekecewaan itu, saudara. Lalu kemudian di sini dikatakan sendiri begini, saudara. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Mereka memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu aku di sini untuk membela Injil. Artinya, saudara, yang ketiga adalah di balik kekecewaan, saudara akan melihat orang yang betul-betul punya iman dan hati yang teguh, kasih yang murni kepada Tuhan, itu akan bisa dibedakan. Sama seperti perumpamaan ilalang dan gandum. Mana yang ilalang, mana yang gandum itu akan diproses ketika ada penderitaan, saudara. Dan orang-orang yang terutama menjadi ilalang itu nggak akan tahan. Jadi saudara, penampinya itu ada di kesulitan di dalam kehidupan ini. Saudara, selama pandemi seperti ini kekecewaan bisa mengalami saudara dan saya. Tetapi beranikah saudara melihat dan terus melihat ada banyak orang yang dimenangkan oleh Injil karena penderitaan ini? Saudara mampu nggak melihat orang-orang dulu yang tidak pernah bergereja sekarang ini mereka mencari Tuhan? Orang-orang yang dulunya nggak melek yang namanya firman Tuhan, semakin melek melihat firman Tuhan, semakin setia baca firman Tuhan. Mereka yang dulunya kehidupan kehidupan pribadinya bersama dengan Tuhan, baca renungan, baca firman itu bolong-bolong, sekarang tambah rajin. Itu dua hal yang sangat sederhana yang terjadi di balik kekecewaan saudara karena pandemi ini. Belum lagi kalau saudara perhatikan, saudara bisa membedakan mana itu orang Kristen yang sejati, mana orang Kristen yang enggak. Mana orang Kristen yang abal-abal. Lihat aja di tengah kesulitan, saudara. Saudara, satu kali anak pemuda saya itu pernah cerita begini, kalau kamu mau melihat karakter sesungguhnya seseorang itu, ajaklah dia naik gunung. Ya, katanya dengan naik gunung, orang itu bisa kelihatan karakter yang aslinya. Apakah dia karakternya mulia atau karakternya jelek. Dan masuk akal sih saudara ketika dia cerita bagaimana kalau ada yang karakternya baik, minuman yang harusnya tinggal separuh, terus kemudian jumlah totalnya itu ada mungkin masih 10 orang, dia akan minum seteguk, kasih yang lain. Tapi kalau orang yang mementingkan dirinya sendiri, dia minum buat dirinya sendiri. Yang lain silahkan kehausan, kelaparan, I don't care. Tapi aku harus pergi sampai ke pucuk gunung dengan baik. Saudara, kurang lebihnya begitu sih. Jadi kalau saudara mampu melihat ada orang-orang yang di tengah penderitaan pandemi ini tetap melihat ada Tuhan dengan keyakinan yang luar biasa, dengan terus memandang kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara yang kemarin, Tuhan akan memelihara juga yang hari ini. Jikalau Tuhan sudah berpuluh-puluh tahun itu menjadi pahlawanku, Tuhan juga akan menjadi pahlawanku di dalam 2 tahun ke depan ini karena pandemi. Saudara, itu yang paling betul-betul menyenangkan hati saudara, memberikan kelegaan bagi saudara, karena saudara mampu melihat ada orang-orang yang punya hati yang murni, iman yang murni, kasih yang murni di tengah pandemi ini. Sehingga nggak susah cari orang-orang sahabat. Oh dia ini orang baik, dia adalah sahabat baik. Yang bisa saudara rangkul, yang bisa saudara jadikan saudara dan sahabat. Karena imannya, karena keteguhannya, karena kasihnya yang murni.
Saudara, paling tidak ada 3 hal ini. Saya nggak akan berpanjang lebar berkaitan dengan apa. Saudara bisa baca dan saudara bisa renungkan kembali bagian ini. Ini kaya dengan pembelajaran hidup saudara di tengah pandemi ini. Saudara kecewa ya. Saya juga terus melihat ada banyak hal yang terjadi di jemaat. Saya terus berdoa, meminta supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan membuat masalah pandemi ini selesai. Permintaannya sama kurang lebihnya dengan banyak orang. Tetapi belajar dari ini semua, ternyata Tuhan punya maksud 2 tahun ini kita dibentuk seperti apa. Yuk saudara perhatikan 3 hal ini saja. Saudara akan menjadi betul-betul gandum yang bulirnya bertambah lebat dan siap untuk dipanen. Saudara kerjakan itu dalam hidup saudara. Yuk, sama-sama. Kekecewaan ini bukan sia-sia, tetapi ada maksud dan tujuan yang indah dari Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang kurang lebih menceritakan tentang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Paulus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dan bahkan juga hamba-Mu sangat meyakini dia betul-betul merindukan ada orang-orang yang terus support dia, doain dia. Dan kami mampu melihat dia bisa mengerjakan itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan yang sekarang ini di antara kami yang masih khawatir, yang masih menyalahkan dengan keadaan. Mari Tuhan bukakan hati kami, pikiran kami, supaya kami mampu melihat bahwa semua penderitaan karena pandemi ini ada sesuatu yang baik, yang indah. Di mana ada kemajuan banyak orang semakin kemudian mau kenal dengan Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan pandemi ini. Hanya Tuhan yang mampu kemudian juga memberikan kesehatan. Hanya Tuhan yang mampu untuk kemudian juga memberikan pengayoman terhadap jiwa kami. Memberi keselamatan bagi hidup kami ya Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, bahwa dengan pandemi ini kami juga mampu melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang semakin setia untuk baca firman. Ada anak-anak Tuhan yang semakin rindu untuk terus diperlengkapi di dalam firman. Ada anak-anak Tuhan yang semakin rindu untuk terus melayani. Ada anak-anak Tuhan yang semakin rindu untuk terus jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Karena sesungguhnya pandemi ini mengasah hati kami, kasih kami. Supaya kasih yang kami pelajari itu bukan hanya ada di teori dan pengetahuan kami, tetapi juga tinggal di dalam hati dan kami kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau ada jemaat dan juga untuk semua keterlibatannya di dalam peduli akan pandemi ini. Di dalam banyak hal, entah itu kemudian pembagian sembako, entah itu juga membantu orang-orang yang sedang di karantina, yang isolasi mandiri, entah itu kemudian membantu di dapur-dapur umum, entah itu secara mandiri memberikan sebagian hartanya, sebagian usahanya, sebagian tenaganya untuk kemudian juga membantu orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi kasih itu betul-betul bisa diaplikasikan dan itu jelas-jelas kami mengucap syukur karena kami akan menjadi dewasa di sana. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan karena di tengah-tengah pandemi ini akhirnya kami menemukan ada sahabat yang baik, ada teman yang baik, ada orang-orang yang terbaik yang kami bisa lihat, kami bisa jadikan teladan, yang kami bisa juga jadikan sosok seorang saudara di dalam Tuhan. Sehingga kami betul-betul merasa beruntung ya Tuhan dengan ini semua ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami, kehidupan jemaat. Kami menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang terus kami akan hadapi di tengah pandemi yang belum berakhir ini. Kasih-Mu makin nyata, kesabaran kami makin teruji, kesetiaan kami itu makin nampak dan timbul seperti emas. Ini seru doa kami ya Tuhan, sekaligus juga ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti setelah ini akan ada beberapa pokok doa yang Bapak Ibu Saudara bisa bawakan. Saya menghendaki Bapak Ibu Saudara tetap membaca, memperhatikan pokok-pokok doa ini, dan sediakanlah waktu setelah ini untuk berdoa bagi pokok-pokok doa ini. Selamat untuk weekend, selamat juga untuk menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan dan keluarga saudara. Tuhan memberkati saudara.